Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini kami boleh menikmati cinta kasih oleh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena kebuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih. Haleluya.
Shalom, selamat sore kepada Bapak Ibu dimanapun rekan-rekan berada. Pada kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan dalam pembicaraan mengenai kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Sebelum kita memulai, mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur pada sore ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan, supaya kami boleh diteguhkan dengan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai hamba-Mu, dan apa yang Engkau berikan akan boleh menjadi kesegaran buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai pembacaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam KKR. Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada, mungkin hari-hari ini dalam kehidupan ini yang serba cepat atau serba berubah, mungkin seringkali kita mengalami hal-hal yang kurang mengenakan. Saya juga merasakan seperti hal yang Bapak Ibu rasakan, yaitu lelah. Tetapi kita bukan bersandar kepada kelelahan kita, tetapi bagaimana kita menggali supaya dengan kelelahan kita ini boleh kita bebankan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, di tengah-tengah aktivitas yang sangat banyak menyita perhatian kita, mungkin karena pikiran kita, mungkin karena tenaga kita yang terbatas. Mari, kita akan mau belajar apa dan bagaimana Tuhan inginkan untuk kita. Kita mau lihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan sudah menyatakan, mungkin kita dengar beberapa kali. Tetapi pada saat ini mungkin kesempatan yang ada hari ini kita merasakan lelah atau burnout. Tuhan Yesus sudah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari, kita akan datang kepada Tuhan. Melalui datang kepada Tuhan, kita boleh menyerahkan. Dikatakan di sini adalah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, berarti Tuhan akan memberikan kelegaan apabila kita mau berserah kepada Tuhan. Melalui proses lelah yang begitu panjang yang kita alami, Tuhan ingin kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan yang boleh dipersiapkan untuk akhir zaman. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi kelelahan kita? Ada beberapa hal, saya membagi menjadi 3. Yang pertama adalah, kita lelah karena kita berusaha sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, mungkin dalam pekerjaan kita sehari-hari. Demikian juga saya, seringkali lelah. Tetapi kita berusaha untuk diri kita ini supaya kelihatan kuat. Diri kita ini supaya kelihatan mampu. Diri kita ini kelihatan seperti segar. Mungkin orang-orang mengatakan, apa kabar? Wah, baik sekali. Bagaimana keadaanmu? Wah, luar biasa. Nah, pada waktu penampilan di luar, oke, kita bisa menambahkan. Tetapi di dalam hati kita, mungkin dalam pikiran kita merasa lelah. Kita merasa sesuatu hal yang tidak bagus. Kita berusaha untuk tampil. Kita berusaha untuk meyakinkan diri kita bahwa kita mampu. Tetapi lelah itu tidak pernah akan kelihatan dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang merasakan. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang melihat, oh ternyata seseorang itu lelah begini, dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar bahwa lelah itu kita bisa serahkan. Bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena adanya Allah dalam kehidupan kita. Kita mau lihat di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur 127 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, Mazmur 127 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Jikalau bukan Tuhan yang mengawasi kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, kita mungkin akan merasakan bahwa kalau kita lelah, kita akan berusaha untuk bangkit. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam Mazmur 127 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang membangun. Nah, kita boleh menyerahkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu turut serta. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan ayatnya di 127 ayat pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jika bukan Tuhan yang membangun tubuh kita, pikiran kita, rohani kita, maka dikatakan sia-sialah usaha. Apapun yang kita lakukan, semua itu karena berkat Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita melakukan usaha sendiri, dikatakan sia-sia. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga yang menjaga. Sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan yang mengawal kota. Tuhan yang membentengi kita. Apabila kita merasa lelah, kita seringkali berusaha sendiri. Firman Tuhan sudah menegaskan kepada kita di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Sia-sialah. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Di ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai waktu malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Artinya kita bekerja payah. Kita bekerja dari pagi sampai malam. Kita berusaha. Pasti lelah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat yang kedua, bagian B, sebab ia adalah Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu itu. Bapak Ibu yang kekasih, setiap orang mungkin mengalami hal yang sama. Tetapi kita pergunakan waktu yang ada, supaya kita tidak memforsil tubuh kita, supaya kita tidak memforsil tenaga kita. Kita punya waktu jam-jam istirahat. Kalau beberapa kesehatan mengatakan kita harus istirahat dengan istirahat yang cukup, mungkin jam 10 malam kita beristirahat sampai pagi. Nah, itu akan memberikan kelegaan. Demikian juga kerohanian kita. Kerohanian kita kalau kita serahkan kepada Kristus, Dia yang akan melakukannya, maka tidak pernah sia-sia. Bahkan pengawal pun akan menjaga kita. Siapa pengawal kita? Adalah Tuhan sendiri yang akan melakukannya untuk kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan kalau kita lelah? Yang kedua adalah seringkali kita menyimpan luka lama, atau seringkali kita menyimpan luka tanpa menceritakan kepada Tuhan. Luka lama. Bapak Ibu yang kekasih, banyak orang melakukan atau mendapatkan luka hati. Mungkin karena kecewa, mungkin karena ada permasalahan, mungkin karena gagal atau kehilangan sesuatu hal. Mungkin juga banyak hal yang menyebabkan mereka menjadi lelah. Mungkin berpikir bahwa saya sudah berusaha, tapi kok begitu-begitu saja. Nah, di sini kita tidak menceritakan kepada Tuhan. Berapa banyak kita alami hal seperti ini? Kalau kita menceritakan kepada seseorang, kita akan merasa lega. Mungkin kalau kita punya masalah, kita bisa curhat atau cerita kepada seseorang. Tetapi apakah curhat atau cerita kepada seseorang itu bisa memuaskan hati kita? Ternyata tidak. Pada waktu kita selesai cerita, rasanya lega. Tetapi penderitaan itu selalu terus bertambah. Nah, kalau kita bercerita kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mendengarkan kita. Bahkan dikatakan pendengaran Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Bahkan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Maka kita bisa melakukan dan bercerita, terus bercerita. Sama seperti kalau kita mendengarkan cerita dari anak-anak kita, seringkali kita senang. Kenapa? Anak-anak bisa mengungkapkan cerita kepada orang tuanya. Bagaimana dengan kita yang sudah dewasa saat ini? Kita harus bisa bercerita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan. Kita mau lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-9,
Mazmur 62 ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita percaya kepada seseorang untuk bercerita. Tetapi berapa banyak mereka-mereka yang kita cerita? Mungkin akan bercerita kepada orang lain. Tetapi kalau kita bercerita kepada Tuhan, kita mempercayai kepada Tuhan, maka kita bisa mencurahkan isi hati kita di hadapannya. Karena apa? Dikatakan Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengatakan kalau kita lelah atau bercerita kepada orang lain. Mungkin orang lain kita percaya. Tetapi bagaimana kalau kita memotivasi diri kita untuk bercerita kepada Tuhan? Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Sampai hari ini, Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Bahkan kalau kita jatuh pun, tangan Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan pun akan mengangkat kita kembali. Berapa lama kita merasakannya? Mungkin dalam kelelahan kita, mungkin kita kurang bercerita kepada Tuhan. Mari, kita bisa bercerita kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di 1 Petrus, pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dikatakan, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, berarti di sini kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita. Segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Kelelahan kita, mungkin kita tanggung sendiri, tidak akan selesai. Percaya, Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu ada sehingga kita bisa melakukan dengan jujur. Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya tidak kuat. Tuhan, saya perlu pertolongan. Nah, itu kita bisa menceritakan. Kalau kita bisa menceritakan pada orang lain, nah, apalagi Tuhan itu ingin dengar. Kita sebagai anak-anaknya untuk mendengar cerita kita kepada Tuhan. Tuhan itu senang loh Bapak Ibu. Saya banyak sekali mengalami hal-hal yang sama. Saya cerita, Tuhan, saya begini Tuhan. Ini pekerjaan begini Tuhan. Pada waktu saya selesai cerita, rasanya lega banget. Saya bisa merefresh diri kita. Saya bisa merefresh pikiran kita. Kita bisa merefresh semuanya. Percayalah bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Yang ketiga adalah kita lelah karena kita tidak mau berdiam di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa merasakan kalau kita lelah. Ya, seringkali namanya manusia, mungkin bisa cerita dengan banyak orang. Bercerita apapun yang ada. Mungkin kelemahan-kelemahan kita ceritakan. Di dalam dunia yang serba cepat, kita jarang sekali diam diri untuk merenung. Jarang sekali untuk melakukan apa sih yang kita sudah lakukan. Tetapi karena yang seringkali kita bercerita banyak orang, bercerita tentang apa yang kita alami, apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan itu mengatakan pada kita, kalau kita mau, kita diam. Kita bisa berdiam diri untuk merenungkan apa yang terjadi. Biarlah kuasa Allah turun dalam kehidupan kita. Biarlah Allah sendiri yang mendandani kita. Biarlah Allah sendiri akan menolong kita. Seperti di dalam Mazmur Daud, pasal yang ke-23. Mazmur Daud, pasal yang ke-23, ayat yang ke-1, 2, dan 3. Ya, katakan di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi, Tuhan adalah gembala. Nah, kita, ini adalah domba-dombanya Allah. Kita sebagai domba pasti akan merasakan banyak hal. Mungkin karena sesat, lelah, dan sebagainya. Tuhan akan selalu ada di depan kita. Bahkan dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Bahkan ia membaringkan aku di padang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita patut bersyukur, Bapak Ibu, rekan-rekan dimanapun berada. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan hari ini, Tuhan itu mau dengar kita. Bahkan Tuhan itu mau kita ini diberikan sesuatu hal yang lebih indah. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan itu punya rancangan yang indah buat kita. Masa depan yang penuh harapan. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita pasti akan mendapatkan itu semua. Bahkan sekali lagi di sini dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita datang kepada Tuhan, kita berdiam diri pada Tuhan, dan Tuhan itu ada bersama kita. Bapak Ibu yang kekasih, mungkin hari-hari ini banyak hal permasalahan. Tetapi marilah dengan kelelahan kita bisa mencurahkan apa yang kita ada dalam diri kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30, Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-25. Yesaya 30 ayat yang ke-25 dikatakan, dan setiap gunung yang tinggi, ya, Yesaya 30, maksud saya Yesaya 30 ayat yang ke-15, Yesaya 30 ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu yang kekasih, firman ini bukan berbicara kepada Bapak Ibu, tetapi kepada saya, mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat. Bertobat di sini tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang lama. Bertobat di sini meninggalkan dan kita tinggal diam. Dikatakan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami sesuatu hal, mari kita berhenti sejenak. Berhenti dari aktivitas. Bukan berhenti menyerahkan semua aktivitas kita, enggak. Tapi berhenti sejenak, kita merenungkan bahwa janji firman Tuhan itu sungguh benar kepada kita. Dengan bertobat dan tinggal diam, di dalam Yesaya 30:15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi satu kalimat mengatakan, tetapi kamu enggan. Nah, firman ini berbicara kepada kita. Seringkali, oke Tuhan, saya mau tinggal diam. Saya mau datang kepada Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita seringkali enggan. Ah, masa sih Tuhan bisa tolong? Ah, masa seperti itu? Tapi dikatakan firman Tuhan dengan tegas, tetapi kamu enggan. Tetapi kamu enggan. Kita mau lihat di ayat yang ke-16. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan terlebih tangkas lagi. 1.000 orang akan melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, kalau kita enggan, nah firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita akan ditinggalkan. Bahkan orang akan bekerja, berlari pun, kita akan ditinggalkan. Sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih, janganlah kita enggan. Tuhan itu sudah memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan pun akan memulihkan keadaan kita. Pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita merasakan letih lelah, maka pada saat itu pula kita tidak mampu. Tetapi tangan Tuhan yang penuh kuasa akan datang kepada kita. Nah, seperti tadi dikatakan di dalam
Matius 11 ayat yang ke-28, kita ulang lagi ya. Matius 11 ayat yang ke-28. Ya, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kita akan merasakan begitu kasih Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk. Pikulah beban yang dikatakan beban bersama Tuhan. Jadi kita memikul beban yang dipasang kepada kita. Supaya apa? Supaya kita boleh belajar. Kita belajar kepada Tuhan apapun yang ada dalam dunia ini. Kita belajar. Kita belajar setiap hari. Kita dengan membaca firman Tuhan, kita belajar. Nah, dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Jiwa kita akan mendapatkan kelegaan. Dikatakan ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Seringkali mungkin kita merasakan, Tuhan, enggak Tuhan. Nah, jangan sekali-kali katakan enggak. Tapi mari kita serahkan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau semuanya berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu dalam keadaan kita. Tuhan itu akan memberikan kepada kita kelegaan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada, kalau kita merasa lelah, jangan khawatir. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Bahkan tadi dikatakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Lelah karena apa? Lelah karena kita menanggung sendiri untuk berusaha menyelesaikannya. Berusaha sendiri. Berusaha, oke, berusaha. Tetapi kalau tidak ada Kristus, kita tidak mampu menyelesaikannya. Yang kedua, kita lelah karena kita menyimpan luka yang tidak pernah kita ceritakan pada Tuhan. Lelah kita. Nah, mari Bapak Ibu, kita bisa menceritakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan tadi dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, karena kuku pun itu ringan. Nah, kita menyerahkan. Kita bercerita kepada Tuhan. Bahkan kita percaya Dia akan selalu menolong kita. Yang ketiga, kenapa kita lelah? Karena kita tidak mau berdiam diri. Maksudnya adalah kita bisa berdiam diri, duduk di kaki Tuhan untuk berdoa. Maka semuanya akan Tuhan selesaikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, biarlah dalam kelelahan kita hari-hari ini, kita menjadikan diri kita boleh menjadi kuat. Sekuat di mana Tuhan akan menolong kita, bahkan memampukan kita. Kita bisa melakukan setiap hari pekerjaan kita bersama-sama dengan Kristus. Demikian firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kita, menjadikan semangat dalam kehidupan kita, dan firman ini boleh memberikan kebaharuan dalam kerohanian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur pada sore malam ini Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami. Kami mau menyerahkan lelah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kelelahan kami boleh tinggal diam, kami boleh bercerita kepadamu, dan kami akan meminta Tuhan sebagai penolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati para pendengar dimanapun berada, melalui siaran KKR ini Tuhan, lewat YouTube channel, Engkau berkati mereka, Bapak Ibu yang kekasih, Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupannya selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu menyertai kami, dan berkat-Mu akan tinggal bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.